sesetan itu ada titik hampir semuanya titik memiliki untuk kemampuan untuk apa untuk yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau untuk daerah seperti ini kan tidak semuanya. Antara ini di arah situ juga ada. Yang paling ramai itu nanti malam boleh kita jalan bro ya. Ke dekat sesetan itu kan ada titik sesetan ya. Isetan. Kita nanti ke situ di malam ya. Sampai jam 2 malam ramai nanti. Itu kan tersedia untuk kursi roda kayak gitu ya saya. Untuk pejalan kaki itu ya tersedia. Karena kan ada di pagar ya. Ada ini yang besi itu. Ada besi yang membatasi orang tidak bisa untuk pejalan untuk yang berkursi roda. Atau dibikinnya bertangga. Tapi itu kan juga membatasi orang untuk berkebutuhan khusus. Nah, titik-titik itu yang kita foto, kita tonjolkan. Kalau untuk yang orang bisa Pak, kan dari lantainya tuh Pak. Ya, keramiknya tuh sebenarnya khusus tuh. Nah, mestinya kan seperti itu. Iya. Sebuah kota yang ditujukan untuk semua orang ya. Tidak hanya untuk orang yang sehat saja. Orang yang berkebutuhan khusus juga menikmati. Tadi kata Bapak diolah pakai aplikasi, berarti ini untuk yang Di bagian terakhirnya ya, strateginya. pakai apa Pak tadi Pak? Bisa pakai WP ya, WP produk dan kita pakai ISN bisa pakai HP. Dari wisatanya aja terhadap kepuasan itu wisatawan di Indonesia. Oh, Jadi diambil sampel wisatawan Indonesia-nya, terus ditanyai susah dari wisatanya, lihat dari atraksi, akses, amenitas, sama apa itu? Aksesibilitas, amenitas, sama jasa pendukungnya. bagus tuh, nggak apa-apa. Bagus tuh, dia kompetisi wisata saja. Nanti SWOT nanti analisisnya. Boleh. SWOT apa? SWOT Kuantitatif. ya, SWOT sama HP awat namanya. Si ya, setengah ya, SWOT kuantitatif ya. Awat namanya Nuri. Evas kan Pak? SWOT sama HP. Di SWOT dulu strateginya, kemudian ke apanya HP. Yang harus dikembangkan untuk menarik wisatawan itu. Apakah yang kita kejar? Maunya kan kita dua-duanya ya. Keterampilan belajarnya meningkat, hasil belajarnya tidak meningkat. Tapi buat sekolah-sekolah pinggiran kan tidak bisa kita kejar kayak begitu. Apakah sama tidak kita bisa mengejar sekolah yang ada di Pekanbaru dengan daerah Siak? Kalau daerah Pekanbaru, orang Siak dari sini ya. Kira-kira kalau saya terapkan tolak ukur yang sama dengan standar yang sama, kira-kira bisa tercapai nggak? Saya mengukur yang meratakan orang Siak dengan orang Pekanbaru satu penilaian sampai bisa kan? Jadi bisa jadi kita lebih menonjolkan dalam proses itu bukan dari hasil belajarnya semata, tapi dari hasil apa namanya itu keterampilan belajarnya, lalu keaktifan belajarnya. Ya bisa jadi orang Pekanbaru untuk bertanya itu malas, orang sudah main Google aja. Jadi hasil belajarnya itu bukan belajar dari guru. Kalau di prayoga itu guru tuh hanya media kan? Di sekolah-sekolah bagus itu guru SMA 1 kalau Anda masuk, guru itu hanya sekedar media karena dia belajar di luar. Jadi kalau guru mengklaim bahwa saya pintar dalam mengajar, belum tentu juga. Anak SMA 1, anak prayoga DB itu dia sudah belajar di bimbel di luar. SMA SMA 10, jangan sombong gurunya. Dedi yang sombong kalau sukses ngajar anak SMA 10 nilai US, nilai sekolahnya 100 semua, tidak bisa seperti itu. Pak pakai
ketika sudah dimasukkan ke artis, hasil akhirnya baru kayak gini Pak. Konsepnya masih belum terbuka. karena cuma satu. Malaysia Sarawak Sabah Kuala Lumpur. Heeh. Potong-potong. Khairil, sampai di mana? Lalu kemarin tuh dari diskusi dengan Pak Is dengan Mbak Kerti dengan kemarin tuh Pak, jadi ada fenomena di Seremban di Negeri Sembilan itu sawah-sawah itu udah ditinggalkan Pak, tapi tidak dibangun Pak, jadi semak belukar Pak. Jadi menulisnya mungkin arah ke sana nanti Pak. Data namanya. Oh, Data nanti dikirim. data. Ya itu hasil wawancara. Hasil wawancara kemarin itu, jadi generasi muda itu tidak mau lagi ke sawah, mereka pada merantau ke Kuala Lumpur kalau di situ Pak. Jadi di jam ini Menara Kembar petang. Halo Dedi. Kemar petang tuh mengamati apa turis yang tipu Pak, heterogen banyak. Silakan. Tentang RTH Pak. Dapat datanya. Wawancara. Cara satu lagi. Target. Kemarin udah ke Central Market kan Pak, jadinya saya nggak jadi ambil pengembangan di Central Market itu Pak, tapi lebih ke daya tarik wisatawannya. Jadi nanti dianalisisnya pakai SWOT gitu. Oke. Baru buat yang kekuatannya aja Pak, yang strength. Oke. Bagus. Lanjut. Kalau saya kemarin setelah diamati sebagian wilayah yang kumuh yang jorok itu Pak, di daerah belakang alur karena itu seragam jadi sampah-sampah bekas makanan yang menimbulkan aroma tak sedap Pak. Lanjut. Dari hasil observasi ketika kemarin tadi malam, karena kenapa tadi malam, karena kan alur bukanya itu malam Pak. Nah di alur itu rata-rata makanan Chinese food kayak gitu, terus harganya itu bervariasi mulai dari 15 ringgit Malaysia hingga 60 ke atas. Oke. Lanjut. Jadi tentang daya tarik wisatawan, hasilnya itu di hari Tenggoh itu terdapat berbagai macam tempat makanan dan di sampingnya itu ada pusat oleh-oleh. Jadi mereka bisa berfoto, nyari makanan dan mencari pusat oleh-oleh yang ada tersedia di Malaysia. Lanjut. Silakan. Jadi Pak, setelah saya melakukan observasi kembali, melakukan perbandingan antara wisatawan mancanegara dari Thailand, Australia, dan India, mereka tuh pendapatnya itu berbeda-beda Pak. Penting datanya tuh dan semua. Datanya sudah ada. Lanjut. Jadi Pak, apa yang saya lakukan di street food Jalan Alor itu untuk pedagangnya itu khususnya makanan Thai dan beragam juga, dan hasil wawancaranya teman-teman sendiri yang udah datang ke Alor street foodnya juga itu street food Alor itu menarik karena berbagai macam makanan tersedia dan juga kami sendiri untuk makan juga belinya di situ gitu Pak. Oke. Itu hasil Lanjut. wawancaranya Nuri. Kemarin saya sudah ke lapangan, lalu saya mendapatkan 4 analisis daya tarik wisata dari akses, amenitas, atraksi, dan jasa pendukung. Dan saya sudah melakukan wawancara kepada wisatawan Indonesia, ada beberapa responden yang sudah saya dapatkan. Sudah lengkap datanya. Datanya sudah dapat semua. Sudah, Pak. Lanjut. Saya itu tentang transportasi untuk menambah daya tarik wisatawan di Malaysia, itu seperti kasusnya bus hop on. Di situ data yang diambil bukti lokasi berhentian, jam-jam berapa bus itu berangkat, berhenti, dan kemudian yang naik ke bus itu bervariasi wisatawannya, karena selain menarik, sekali naik itu hanya 60 ringgit bisa mengitari seluruh Kuala Lumpur. Jadi tidak perlu, kalau pakai Grab kan agak mahal untuk tidak sampai tempat lainnya. Tapi kalau naik bus itu kita udah dapat 27 tempat wisata yang bisa kita singgahi. Di situ ada beberapa luaran, jadi output yang akan dihasilkan di dalam tulisan itu ada elemen kunci, ada struktur
dengan dependensi sama struktur hierarki. Kita selesaikan itu kendala, Anda mencari kendala-kendala. Elemen yang Anda selesaikan itu adalah strategi. Anda mencari strategi. Elemen yang Anda selesaikan itu adalah kendala sudah, strategi, faktor penting. Jadi faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi masyarakat tak berkembang. Faktor-faktor orang malas datang ke Bukit Genting. Faktor-faktor kalau Anda selesaikan itu adalah kendala-kendala, Anda mencari kendala-kendala. Apa saja yang menjadi kendala? Beda ya faktor dengan kendala ya. Lalu kalau Anda mencari strategi tentu Anda menyusun kira-kira apa upaya yang paling tepat. Strategi. Misalnya kalau anak-anak di sekolah itu malas belajar, apa strateginya? Strategi tentu tidak satu ya, kumpulan dari strategi. Dari kumpulan strategi itu, strategi mana yang paling dulu kita selesai, kita gunakan. Jadi seorang guru itu kan harus punya banyak senjata ya, mulai dari metodenya, media yang akan digunakan, sampai terhadap pressure, tekanan. Boleh nggak anak dimarahi? Boleh saja, itu cara terakhir. Gitu. Apa? Jangan di awal-awal bawa kereta itu apa? Cara terakhir. Cara paling terakhir menjadi satu keputusan. Jadi kalau kendala, elemennya elemen kendala. Sub-elemennya adalah sub-elemen kendala itu macam-macam. Di dalam ISM itu tidak boleh terlalu sedikit itu tidak boleh kurang dari 7 sub-elemennya. Kan kemarin ditekankan betul ya, kalau Anda menyelesaikan masalah itu ada skala prioritas. Sebagai guru dalam menyusun strategi itu ada strategi pendek. Setahun ini anak-anak saya masuk rata-rata yang on saja nih.